Saya ingat selalu saya pegang adalah keraslah pada dirimu maka kehidupan akan lunak padamu. Perkenalkan, nama saya Elga Aris Prasetyo, domisili di Kota Blitar, posisi di CV Indoniaga Teknologi Corpora sebagai direktur. CV Indoniaga Teknologi Corpora adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, terutama di bidang elektronika, microcontroller, Internet of Things, dan robotika. Sekaligus kami juga developer website. Kami punya grup juga, CV Indotama Digital Media, di bidang penerbitan buku dan pengadaan alat-alat kantor. Ke latar belakang dari mungkin awal mula perusahaan ini berdiri dimulai dari ketidaksengajaan tahun 2013, 7 tahun lalu. Saya iseng-iseng untuk membuka usaha tentang jasa rekayasa elektronika, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan. Itu aja sih latar belakangnya sampai situ. Kemudian kita dirikan badan hukum agar usaha ini bisa punya pondasi dan pijakan yang kuat. Tentu yang utama halangan adalah di SDM. Cari SDM yang mumpuni dengan set skill elektronika yang mumpuni itu sangat sulit. Yang kedua terutama ya juga di permodalan di awal. Misal ada proyek besar juga kita terkendala di modal juga, karena mazhab kami adalah mazhab tidak menggunakan pinjaman bank. Masalah yang pertama ya terutama untuk set skill, ya saya sendiri untuk set skill elektronikanya sementara saya pegang sendiri, mulai dari perancangan sampai perhitungan, baru untuk pengerjaan teknisnya kita vendorkan. Nah, untuk di masalah permodalan akhirnya kita menerapkan sistem pre-order bayar di depan. Alhamdulillah klien-klien kami itu percaya, akhirnya mereka mau bayar di depan untuk kita mengerjakan proyeknya. Untuk sekarang CV Indoniaga regulernya itu punya sekitar grup ya, Indoniaga Group itu punya 10 regulernya, tapi di pandemi ini kita kurangi 4 orang yang aktif dan tetap itu 4 orang, yang 6 kita sistem gaji per project karena lumayan ada penurunan di sisi penjualan retailnya. Sebenarnya yang 6 itu di retail. Sementara ini karena kita perusahaan di bidang teknologi, tentu kita juga memanfaatkan teknologi yang tentu kita menggunakan aplikasi Telegram dibantu dengan Trello. Channel utama yang kita pakai adalah website, dibantu dengan media sosial sekunder. Jadi yang utama adalah website karena rata-rata perusahaan yang membutuhkan kami atau klien kami itu menemukan kami dari hasil pencarian Google. Jadi kita tidak, karena basis project kan nggak mungkin kita promosi di media sosial karena produk kita itu custom by request. Jadi tidak bisa dipromosikan via media sosial. Kita juga pernah kirim ke luar negeri sebenarnya. Kita pernah kirim ke luar negeri. Jadi ya Asia Tenggara lah. Jangkauan kami Asia. Kita pernah kirim ke Saudi juga, kita pernah kirim beberapa yang terutama untuk negara Asia Tenggara, negara tetangga seperti Malaysia, ada juga dari Thailand, ada juga kalau untuk Indonesia paling jauh ya Papua sama Sumatera. Tapi Sumatera paling jauh wilayah selatan, yang utara-utara belum pernah. Sumatera Utara belum pernah, Riau belum pernah, lalu Sumatera Barat belum pernah. Jadi Kalimantan juga sudah pernah. Kita kebetulan baru saja mengerjakan 2019 kita mengerjakan proyek bersama pemerintah kita Kota Blitar untuk
membuat suatu sistem monitoring cuaca, namanya sistem monitoring lingkungan, yang di situ kita mengukur dari mulai suhu, kelembapan udara, polusi udara, lalu sama dengan curah hujan. Dengan begitu data-data nanti diolah bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan. Tentu dengan adanya revolusi industri 4.0 untuk ke depan, bisnis saya ini insya Allah 10 tahun ke depan masih punya nafas yang panjang, karena revolusi industri 4.0 baru dimulai, sedangkan bisnis saya memang berada di wilayah revolusi industri 4.0. Kita berharap nanti Indonesia mampu membuat teknologi sendiri di dalam negeri, jadi teknologinya tidak perlu impor. Tentu untuk yang pebisnis pemula yang mau memulai bisnis bidang teknologi, yang paling utama adalah bagaimana skill kita mampu dulu di situ. Yang kedua, lalu struggle, kemampuan resilience terhadap tantangan itu juga perlu. Yang ketiga, bagaimana kita mampu menjual teknologi kita ke masyarakat. Jadi jangan membuat teknologi sesuai dengan idealisme kita, tapi kita membuat teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau solusi dari masalah-masalah yang ada. Sebenarnya nggak perlu pesan panjang-panjang, karena memang ya yang utama terima kasih sudah membantu CV Indoniaga Teknologi Corpora. Semoga ilmu yang didapat dari sini itu bermanfaat, yang kemudian hari dapat digunakan untuk mengembangkan karir. Kalau mau mengembangkan bisnis ya juga ilmu-ilmu dari sini bisa dipakai. Quote yang selalu saya ingat, selalu saya pegang adalah keraslah pada dirimu, maka kehidupan akan lunak padamu. Nah, ya, satu lagi yang harus kita tahu, peluang itu muncul dengan adanya skill dan kesiapan. Peluang itu muncul pun kalau kita nggak punya skill di bidang itu, kita nggak akan bisa ambil peluang itu, karena kita nggak punya kemampuan di situ. Itu aja.